Kamu merasa hatimu terbakar oleh api kecemburuan yang tak terkendali, seolah-olah ada monster yang menggerogoti pikiranmu, membuatmu gelap mata dan kehilangan akal sehat. Kita semua pernah merasakannya. Iri hati, emosi yang begitu kuat hingga mampu menghancurkan hubungan, merusak kesehatan mental, bahkan menggoyahkan iman kita. Tapi tahukah kamu bahwa di saat-saat terlemah itulah kita bisa menemukan kekuatan sejati? Bayangkan sejenak, kamu sedang berjalan di taman yang indah, menikmati semilir angin dan kicauan burung. Tiba-tiba matamu tertuju pada sekuntum bunga mawar yang mekar sempurna. Namun alih-alih mengagumi keindahannya, pikiranmu malah dipenuhi pertanyaan. Kenapa bungaku di rumah tidak secantik ini? Apa yang salah denganku? Itulah iri hati. Seperti racun yang perlahan menyebar, menggerogoti kebahagiaan dan rasa syukur kita. Kita lupa menikmati apa yang ada, terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Tapi ingatlah bahwa setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Bunga mawar di taman itu mungkin sudah melewati badai dan kekeringan sebelum akhirnya mekar. Kita tidak tahu perjuangan di balik kesuksesan orang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi iri hati ini? Apakah ada obatnya? Jawabannya ada dalam dirimu sendiri. Ya, kamu, orang yang sedang membaca atau mendengarkan ini sekarang, kamu punya kekuatan untuk mengubah cara pandangmu. Mulailah dengan bersyukur. Lihat sekeliling. Apa yang kamu miliki hari ini, kesehatan, keluarga yang menyayangimu, pekerjaan, makanan di meja, itu semua adalah berkah yang tidak semua orang miliki. Selanjutnya, fokus pada dirimu sendiri. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya ceritanya sendiri. Kamu adalah penulis kisah hidupmu. Tulislah cerita yang ingin kamu baca. Ingat, iri hati hanya akan membuatmu lelah, seperti berlari di atas treadmill. Kamu mengeluarkan banyak energi tapi tidak kemana-mana. Alihkan energi itu untuk mengembangkan dirimu, mengejar mimpimu. Tapi bagaimana jika perasaan itu tetap muncul? Jangan khawatir, itu normal. Kita semua manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Coba praktikkan ini. Setiap kali kamu merasa iri, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kupelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menjadi versi terbaik diriku? Ubah iri hati menjadi inspirasi. Jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi, bukan ancaman. Bayangkan jika semua orang berpikir seperti ini. Betapa indahnya dunia kita. Tapi ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses. Seperti merawat tanaman, butuh kesabaran dan konsistensi. Ada kalanya kamu akan terjatuh, merasa lemah. Itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu selalu bangkit kembali. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku harus melakukan semua ini? Bukankah lebih mudah membiarkan perasaan iri ini? Ya, memang lebih mudah. Tapi apakah itu membuatmu bahagia? Apakah itu membuatmu menjadi versi terbaik dirimu? Bayangkan dua skenario. Pertama, kamu membiarkan iri hati menguasai pikiranmu. Kamu selalu merasa kurang, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Hidupmu dipenuhi kekecewaan dan kepahitan. Skenario kedua, kamu memilih untuk bersyukur dan fokus pada pengembangan diri. Kamu menghargai setiap langkah kecil dalam perjalananmu. Kamu merayakan keberhasilan orang lain sambil terus berusaha menjadi versi terbaik dirimu. Mana yang kamu pilih? Pilihan ada di tanganmu. Kamu punya kekuatan untuk mengubah cara pandangmu, mengubah hidupmu. Mulailah dari hal-hal kecil. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Ucapkan kata-kata positif pada dirimu sendiri di depan cermin. Berikan pujian tulus pada orang lain. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita semua pernah merasakan iri hati. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Jadilah orang yang menginspirasi, bukan yang terinspirasi oleh iri hati. Dalam Alkitab, Amsal ayat 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyehatkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Betapa dalamnya makna ayat ini. Iri hati bukan hanya merusak pikiran, tapi juga kesehatan kita. Jadi, apa langkah selanjutnya? Mulailah dengan dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa iri, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Ucapkan syukur atas apa yang kamu miliki. Lalu tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kulakukan hari ini untuk menjadi versi terbaik diriku? Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses. Ada kalanya kamu akan merasa lemah, ingin menyerah. Tapi percayalah, setiap langkah kecil membawamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Bayangkan jika semua orang bisa mengatasi iri hati mereka. Dunia akan dipenuhi dengan orang-orang yang saling mendukung, saling menginspirasi. Bukankah itu dunia yang ingin kita tinggali? Kamu mungkin berpikir, tapi aku hanya satu orang. Apa yang bisa kulakukan?
Jangan remehkan kekuatan satu orang. Satu lilin bisa menerangi ruangan yang gelap. Satu senyuman bisa mengubah hari seseorang. Satu tindakan kebaikan bisa memicu reaksi berantai kebaikan. Mulailah dari dirimu sendiri. Jadilah cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Tunjukkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk menjalani hidup daripada terjebak dalam iri hati. Ingat, kamu adalah masterpiece yang sedang dalam proses. Setiap hari, kamu memiliki kesempatan untuk menambahkan warna baru pada kanvas hidupmu. Jangan biarkan iri hati mengaburkan keindahan itu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk mengatasi iri hati? Bagaimana kamu akan mengubah cara pandangmu? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari saling menginspirasi dan mendukung dalam perjalanan menjadi versi terbaik diri kita. Sebelum kita mengakhiri, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Kamu yang sedang mendengarkan atau membaca ini, kamu luar biasa. Kamu punya potensi yang belum sepenuhnya tergali. Jangan biarkan iri hati menghalangimu untuk melihat keindahan dalam dirimu sendiri. Mulai hari ini, berjanjilah pada dirimu sendiri. Janji untuk lebih bersyukur, lebih mencintai dirimu sendiri, dan lebih fokus pada pengembangan diri. Bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi untuk menjadi versi terbaik dirimu. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Langkah pertamamu mungkin terasa berat, tapi percayalah, setiap langkah akan membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Jadi, apa langkah pertamamu? Mungkin menulis jurnal syukur, atau memberikan pujian tulus pada seseorang hari ini. Apapun itu, mulailah sekarang. Jangan tunggu besok, karena besok bisa jadi terlambat. Akhir kata, ingatlah bahwa kamu berharga, kamu unik, kamu punya tujuan dalam hidup ini. Jangan biarkan iri hati mengaburkan semua itu. Jadilah versi terbaik dirimu. Dan lihatlah bagaimana duniamu berubah. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika video ini memberi manfaat untukmu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, kata-kata ini bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berjuang melawan iri hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap menjadi versi terbaik dirimu. Kamu bisa.